Untuk mengetahui watt atau output sebuah amplifier tentu saja harus diukur dan diuji dengan alat, yakni multitester atau voltmeter. Pokoknya alat-alat yang bisa mengukur tegangan AC. Kemudian osiloskop untuk melihat sampai di mana batas amplifiernya masih bisa mengeluarkan sinyal atau suaranya dengan normal. Kemudian ditambah dengan dummy load sebagai beban buatan, sebagai pengganti beban speaker, supaya telinga kita dan telinga tetangga tidak sakit ketika sedang melakukan pengukuran watt amplifier. Dan satu alat tambahan lain yang sifatnya opsional, yakni ampere meter. Ini nggak pakai juga nggak masalah. Tapi di video ini saya tidak akan memperagakan penggunaan alat-alat tersebut, karena tidak semua dari kita punya alat-alat yang saya sebutkan tadi. Jadi sementara kita hiraukan saja, atau kita tidak perlu memakai peralatan-peralatan seperti dummy load, osiloskop seperti tadi ya. Solder yang saya pegang ini wattnya adalah 40 watt. Padahal yang kita butuhkan adalah panasnya. Dan satuan panas dinyatakan dalam derajat Celcius, derajat Fahrenheit, dan derajat apalagi satunya saya lupa bro. Kemudian lampu ini disebut sekian watt, 12 watt ini bro ya. Semakin besar wattnya, maka memungkinkan sinar atau cahayanya semakin terang. Sedangkan terang atau intensitas cahaya lampu itu dinyatakan dalam satuan lumen dan Kelvin. Kelvin itu koyok nih seng putih itu sekian Kelvin, 6500 kalau nggak salah. Kemudian kalau agak-agak kuning itu 4000 berapa gitulah bro ya. Itu. Kemudian ada satu lagi ini, bor ini disebut sekian watt. Padahal untuk urusan putaran bornya dinyatakan dalam satuan RPM, rotation per minute. Kalau soal kekuatan bornya sendiri itu disebut torsi. Lalu pada amplifier yang diklaim berdaya sekian watt itu maksudnya apa? Semakin besar wattnya memungkinkan suara semakin lantang, keras, dan mantep kan? Padahal kekuatan suara itu dinyatakan dalam satuan dB atau desibel. Nah, untuk peralatan-peralatan listrik seperti solder, lampu, dan bor tadi, watt yang tertulis adalah dimaksudkan bahwa dia membutuhkan atau memakan daya listrik sekian watt agar solder bisa menghasilkan panas, bor bisa menghasilkan putaran sekian RPM, dan lampu bisa mengeluarkan cahaya sekian lumen gitu ya. Jadi apakah benar pendapat seperti ini bahwa amplifier yang tertera wattnya berdaya 1000 watt misalnya, artinya dia juga membutuhkan daya listrik sebesar 1000 watt agar bisa mengeluarkan suara maksimal seperti peralatan listrik tadi, atau seperti yang barusan saya sebut tadi agar suaranya bisa mencapai sekian dB gitu mungkin ya. Nah, asumsi seperti ini ada yang menganggapnya salah. Kok yang diukur daya konsumsinya? Harusnya yang diukur adalah daya keluaran atau kekuatan daya yang dihasilkan di output amplifiernya. Nah, tentu saja untuk mengukurnya harus menggunakan alat-alat seperti avometer dan osiloskop tadi, atau didengarkan langsung suaranya. Kalau mantep dan keras dan lantang ya tandanya wattnya besar, ngono paling yo. Corongan atau toa masjid itu kan suaranya juga super lantang bro, padahal dia cuma berdaya maksimal 25 atau sekitar 50 watt saja per speakernya. Nah terus piye ini jelas noi. Lagi-lagi alat ukur, teknik, dan teori atau rumuslah yang menentukan hasil keakuratannya. Tapi ya itu tadi, kalau peralatannya terbatas gimana? Ya tuku bro, kalau memang ingin belajar atau sekalian menjadi teknisi yang handal dan profesional. Tapi kalau sekedar hobi ringan atau sekedar kepingin bisa elektro, alatnya cukup pakai solder dan avo saja sudah cukup. Mending duit ini kayak tuku trafo yang gede, kayak bahan praktek ketimbang belum apa-apa sudah mikir ingin punya alat yang super lengkap. Baik, kembali ke topik utama, yakni mengira-ngira berapa watt keluaran daya amplifier kita. Itu tadi kayak kakek ngoceh bro ya. Ya apa ya? Yes, mbok ngono lah. Ya sama seperti contoh-contoh yang saya sebutkan tadi bro, secara tidak langsung daya keluaran atau daya output amplifier kita bisa kita tebak dengan mengacu pada daya yang dibutuhkannya. Bingung ya? Contoh gampangnya begini, listrik rumah kalian berdaya 450 watt.
Kemudian Anda mempunyai amplifier yang dari labelnya tertera 500 watt atau 1000 watt misalnya. Tapi ketika Anda membunyikan amplifier dengan level volume sekencang-kencangnya sampai volume full pokoknya sak kewapok-kapok ya. Tapi nyatanya listrik rumah Anda yang berdaya 450 watt tadi tidak jeglek-jeglek, ya artinya amplifier Anda dayanya atau daya realnya atau wattnya atau keluaran watt sebenarnya dari amplifier Anda sebenarnya tidak sampai 450 watt. Atau seumpama listrik rumah Anda ternyata memang tidak kuat dan akhirnya beneran bisa jeglek, ini pun belum tentu amplifier Anda beneran bisa berdaya atau bisa mengeluarkan kekuatan daya lebih dari 450 watt. Bingung maksudnya ya bro, kok bulet sawangan ya. Pokoknya gini, kalau listrik 450 watt tidak jeglek, maka 99,99% watt amplifier Anda tidak sampai segitu. Palingnya cuma kisaran 200, 300 atau 350 watt atau bahkan mungkin kurang dari itu. Atau jika listriknya jeglek, bisa juga karena sebenarnya amplifier Anda tetap berdaya kurang dari 450 watt, tapi dia mengkonsumsi daya lebih dari 450 watt. Dan inilah yang disebut dengan efisiensi. Masih bingung juga ya bro? Gini ya, misalnya Anda mempunyai amplifier yang tertulis wattnya di bawah 500 watt, misal 100, 150 atau 300 watt. Ya sudah, anggap saja wattnya memang segitu karena memang tidak bisa dikira-kira tanpa bantuan alat ukur. Sebenarnya biasa saja sih, asal kita paham apa saja syarat agar amplifier bisa keluar maksimal daya keluaran wattnya. Kapan-kapan saya buatkan video lagi soal apa saja yang menentukan kemampuan watt amplifier ini. Sebaliknya, jika Anda mempunyai amplifier yang Anda anggap berdaya di atas 500 watt, misal 600, 700, 1000 bahkan atau lebih, tapi ketika dipakai di listrik rumah 450 watt saja ternyata belum bisa membuat listrik rumah jeglek, jangan pernah beranggapan amplifier Anda sanggup mengeluarkan daya di atas 500 watt. Sumber listrik berdaya 450 watt memang bisa saja digunakan untuk membunyikan amplifier berdaya 1000 watt lebih, tapi hanya sekedar bisa bunyi. Untuk bisa mengeluarkan daya yang sebenarnya sampai 1000 watt lebih misalnya, tidaklah akan mungkin bisa tercapai. Wes sementara gampangane ngono wae timbang bulet lan mumet.